Halo, selamat pagi para pemirsa yang budiman, yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Oke, ini pemandangannya sangat indah sekali ya. Pada siang hari yang sangat mendung ini, saya akan melanjutkan tutorial tentang LibreOffice Calc part 3 ya, part yang ketiga. Ini part yang ketiga LibreOffice Calc. Kali ini saya akan membahas tentang rumus sederhana untuk melakukan penghitungan nilai ya, penghitungan nilai dengan rumus-rumus dasar yang harus dikuasai oleh mereka-mereka yang ingin belajar pengolahan data dengan menggunakan LibreOffice Calc atau spreadsheet ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membuat sebuah tutorial ya, yang kita akan menghitung nilai mata pelajaran bahasa Arab ya, yang nanti akan kita hitung bagaimana cara menghitung nilai total, bagaimana cara menghitung jumlah total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah peserta yang mengikuti ujian mata pelajaran bahasa Arab di SMA Negeri 1 Bantar Kawung ya. Nah, ini adalah gambaran sederhana, belum saya edit, belum saya otak-atik, masih berbentuk acak-acakan ya, seperti ini. Nanti akan kita edit bersama-sama sambil ditemani oleh Nancy Ajrom dengan lagunya Intae ya. Ini seorang penyanyi Arab Libanon yang lagunya sangat nyelkaming dan enak didengarkan ya. Baik, pertama-tama kita edit dulu yuk ya. Ini kita edit, kita luruskan seperti biasa, kita blok, kemudian kita marge cell. Nah, ini kita pertebal, naikkan angkanya jadi 12 misalnya biar kelihatan ya. Mapelnya juga kita merge cell ya, kita tengahkan, ukurannya A11 misalnya. Kemudian SMA-nya juga kita merge cell kan, kita tebalkan. Nah, emailnya juga kita merge cell kan. Kemudian kita bikin italic alias miring ya. Sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, ini. Kalau di LibreOffice itu default hurufnya itu adalah Liberation Sans ya. Kalau di Microsoft Office itu dulu 2003 2007 itu biasanya 2003 lah, 2003 itu biasanya dengan Time New Roman ya. Terus 2007 ke atas biasanya dengan apa itu ya, beda, bukan Time New Roman ya. Kalau di LibreOffice itu dengan Liberation Sans ya. Ini kayak sejenis Arial di dalam Microsoft Office ya. Baik, ini sudah kita merge cell kan, ini sudah agak bagus sedikit. Nah, kemudian di bagian kolom coba kita kasih kolom ya, kita kasih kolom sampai di sini dulu. Seperti biasa untuk mereview materi yang kemarin, ini di sini ya, LibreOffice Calc untuk membuat kolom. Ini Nah, ini ya. Jadilah kolom ini. Kita
bikin yang bawah ini juga kolom khusus ya, kita buat kolom khusus ya, lari ke sini kolom ya. Oke. Nah ya, tab ya, oke, sambil ditemani lagu merdunya Nancy Ajrom ya, tab ya. Iya, kita play. Nah, kemudian bagian atasnya kita perindah lagi di merge cell tebal, ini juga di blok lagi, di merge cell lagi. Ya, kalau di LibreOffice langsung ke tengah ya, langsung ke tengah otomatis. Kalau di Microsoft Office kalau nggak salah itu nggak ke atas ya, nggak ke tengah, sorry, nggak ke tengah. Ya, oke. Ini juga kita merge cell ya kelasnya. Ini kita merge cell tapi baris ya. Nah, kalau ini nggak usah di merge cell karena berbeda sel-selnya. Iya, oke. Kemudian yang bawah ini kita tengahkan ya. Namanya Legend Center ya, sama dengan Microsoft Excel ya. Ya, kita bold ya, oke. Sehingga posisi sudah berada di tengah-tengah ya. Ya, di tengah-tengah. Nah, ini kita kasih nomor ya, biasa. Kalau di LibreOffice kita kasih nomor. Nah, ini 1. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, set. Ya, sama kayak di Microsoft Excel ya, kita tengahkan ya. Ini kalau ditarik naik ya. Nah, karena 1 ini sama jadi enggak ngurut ya, enggak ngaruh. Nah, set kan kelas 11. Oke. Kalau mau memperkecil di sini set. Nah, ya, oke. Kemudian ini kita tengahkan juga nilainya. Nah, posisi berada di tengah semuanya. Totalnya juga kita tengahkan. Oke, ya, berada di tengah-tengah. Oke, kemudian yang bawah karena ini 2. Kita merge lagi ya, merge. Ini juga sama, kita merge cell. Ya, ini set. Nah, merge cell. Set. Kalau tidak ingin rata tengah, bisa kita pinggirkan ke sini boleh. Ke sini juga boleh ya. Tapi kalau pengen tetap di tengah ya boleh ya. Ya, agak ditebalkan, dimiringkan. Oke. Nah, ini jadi sudah terlihat agak mending ya. Kalau tadi masih kosong teracak-acak ya, sekarang sudah agak mending ya, sudah agak bagus. Iya. Untuk lebih mempercantik bisa kita kasih warna ya, tag a color, kita bisa ngasih warna misalnya ini ya. Oke, bawahnya untuk membedakan dengan di atas bolehlah kita kasih warna misalnya kuning ya. Oke, jadi ini sudah kita kasih warna ya. Oke ya, ini. Nah, ini nanti juga tidak hanya bisa diterapkan di
penjumlahan daftar nilai, tetapi nanti juga kita bisa mengimplementasikan rumusnya ini di praktek yang lain. Misalnya kita akan menjumlah tentang penjualan barang, rata-rata barang terjual, barang apa yang terjual paling tinggi, barang apa yang terjual paling rendah, dan berapa item barang yang kita punya, itu bisa kita gunakan rumus ini ya. Nah, ini kebetulan saya sedang mengimplementasikannya di di daftar nilai ya, di daftar nilai, sehingga ininya nanti akan kita terapkan di daftar nilai ya. Nah, di lain kesempatan mungkin kalian bisa menerapkannya di apa saja ya, apa saja yang kita nanti akan membutuhkan rumus jumlah total, rata-rata, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut, satu lagi, ini belum urut ya, ini belum urut ya, ini kita absennya kita urut ya. Ini mungkin nanti agak sedikit, mudah-mudahan ininya tidak rubah ya. Kita urut A sampai Z yang di kolom selnya saja ya, ini current selection ya. Nah, sehingga tidak merubah semuanya ya. Coba kalau misalnya Anda milihnya ini extended selection ya, nanti bisa semuanya rubah ya. Ya, ini pakainya current selection, jadi ini jadi urut ya, jadi sesuai dengan abjad. Karena tadi saya milihnya A sampai Z, bukan Z sampai A. Kalau Z sampai A ya nanti Watini akan berada di atas ya. Nah, ini Watini berada di atas dan Ahmad Khan-nya berada di bawah ya. Karena saya milih sesuai abjad A sampai Z, maka posisi Watini ada di bawah dan posisi Ahmad ada di atas. Oke. Kita lanjut ya. Pertama, kita akan menggunakan rumus dasar penjumlahan ya, penjumlahan. Dan pengurangan atau perkalian sederhana juga bisa ya. Kita letakkan di sel G ke-8 ya. Ini sudah saya tulis rumusnya ya. Sel G ya, kolom G ya, baris ke-8 ya, kolom G baris ke-8. Nah, rumusnya ini kita lihat formula di sini, perhatikan baik-baik. Di LibreOffice Calc, Excel, dan lain sebagainya ya, itu ketika menulis rumus itu wajib diawali dengan tanda sama dengan ya, wajib diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian ada diikuti tanda kurung, ini manakala nanti akan membedakan dengan rumus lain ya, akan membedakan dengan operator lain. Nah, di sini kebetulan jumlah, terus di sini bagi ya. Ini kalau saya buang tanda kurungnya ini ya bisa, tapi enggak tepat ya nilainya ya. Iya, nilainya enggak tepat. Iya, ini ya. 78 coba kita jumlah di kalkulator ya, kita jumlah di kalkulator. Kira-kira benar apa enggak dengan seperti itu? Oke, kita cari kalk mana kalk. Nah, ini kalkulator ya. Oke, kita lihat coba. 78 ditambah 73 ya, ditambah 56 sama dengan 207 dibagi 3 set sama dengan 69 yang benar ya. Jadi kalau tidak menggunakan kurung untuk memisahkan, maka hasilnya akan salah ya, kurang tepat, berbeda ya. Coba kita kembali kasih kurung. Nah, kita kasih kurung.
untuk membedakan karena ada dua operator di sini ya, ada penjumlahan dan pembagian, sehingga kan hasilnya 69 sesuai dengan di kalkulator ini ya. 207 dibagi 3 sama dengan 69 tuh ya. Jadi berbeda. Jadi nanti untuk membedakan satu operator dengan operator lain dipisahkan dengan tanda kurung ya. Iya, dengan tanda, kecuali kita tidak membutuhkan pembagian ya. Misalnya ini kita hanya akan menjumlah kayak gini. Just tuh ya. 207. Nah, ini kita hanya akan menjumlah. Jadi tidak perlu dikasih kurung ya, karena hanya ada satu operator berupa penjumlahan. Nah, ini karena saya mau bagi 3 ya, maka saya kasih kurung ya. Kasih kurung ya, kasih kurung kemudian bagi 3. Set. Nah, hasilnya 69 ya, hasilnya 69 sama. Nah, ini juga nanti berlaku di rumus pengurangan ya, pembagian dan lain sebagainya ya, bisa ya. Misalnya ini dikurangi, saya nggak bagi tapi kurangi 3 misalnya, saya enter ya, maka jumlahnya adalah 204 karena ini 207 dikurangi 3 ini ya, minus 3, sehingga hasilnya adalah 204 ya. Karena saya butuhnya dibagi 3, maka hasilnya adalah 69. Ini 69 ini hasil nilai total ya, nilai total berupa penjumlahan dari tugas ulangan harian bersama dan ujian akhir semester dibagi 3, sehingga dapatnya adalah nilai akhir ya, nilai akhir dengan menggunakan penjumlahan sederhana ya, seperti ini ya. Oke, ini rumusnya diingat ya, harus diawali dengan sama dengan, kemudian jika ada beberapa operator dalam satu rumus maka perlu tanda kurung ya, tanda kurung untuk memisahkan satu operator dengan operator yang lain, kecuali hanya ada satu operator saja ya. Tuh, enter. Kemudian tarik ke bawah untuk yang lainnya, jadi nggak usah masukkan rumus satu persatu lagi, tinggal tarik aja ke bawah. Set ya, kita tarik ke bawah sampai ke baris 29 ya, ini ya. Nah, semuanya sudah muncul nilainya ya, nih nilainya. Ini saya bikin pas ya, saya bikin pas karena tadi sudah saya buang titik komanya. Titik komanya sudah saya, setelah terhenti sejenak ya. Oke, jadi tadi sudah menggunakan penjumlahan sederhana ya, dengan rumus sama dengan dalam kurung D. Kita mulai dari kolom D baris ke-8 sampai kolom F baris ke-8 ini ya, dan kita menghitungnya di G ya. Jadi kita memposisikan hasilnya di G, yang kita hitung adalah DEF ya, DEF ya, DEF 3. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya kita merambah ke bagian bawahnya ini ya. Kalau tadi atasnya sudah bosan, kita merambah ke bagian bawahnya, kita akan menghitung jumlah total ya. Jumlah total yang mana? Jumlah total dari G ya. Jadi kita fokus G. Yang D, E dan F sudah kita hitung di sini, jadi kita abaikan. Sekarang untuk menghitung jumlah total kita fokuskan pada kolom
G ya, kolom G. Jadi dari mulai G8 sampai dengan G29 ini ya. Ini G8 kolom ke-8 dan baris kolom G dan baris ke-8 sampai kolom G baris ke-29 ini ya. Nah, ini berbeda rumusnya dengan yang tadi yang kita gunakan, sama dengan saja langsung. Nah, kalau untuk jumlah total sama dengan di Microsoft Excel, kita punya apa namanya ya? Kalau saya klik di jumlah total di sini, untuk menjumlah total kita biasanya dengan rumus sum. Ya. Caranya ya biasa kita klik di sini, jangan lupa sama dengan ya, sama dengan, karena ini jumlah total ya, bukan jumlah yang kayak tadi di DEF, maka kita menggunakan sum. Sum boleh kecil boleh besar ya. Ya, kemudian kurung ya. Ya, ini karena sumnya harus dikurung ya. Kalau sum langsung sel itu tidak bisa ya, karena ini membedakan satu karakter dengan karakter yang lain ya. Sum sama dengan, tadi saya sudah menjelaskan, kita ngitung G ya, kita dari G kemudian titik 2 dari G8 kolom 8, kemudian kita ini titik 2, ini indikator sampai ya, sampai G29 kita tutup kurung ya, tutup kurung ya. Ingat, kita akan menjumlah total maka dengan menggunakan sum. Jadi sama dengan sum G ke-8 sampai G ke-29. Jadi kita lihat awal dan akhirnya. Nah, ini kebetulan datanya sedikit. Nanti kalau datanya banyak sekali, berarti kita harus jeli. Kita lihat dari awalnya berapa, akhirnya ke berapa. Oke, setelah itu kita enter ya. Sehingga muncul jumlah totalnya adalah 1571 ya, 1571 ya. Ya. 1571 itu adalah jumlah total dari G8 sampai G29 ya. Dari G8 sampai G29 itu jumlah totalnya ada 1571 ya. Jadi jumlah total nilai semua siswa dari mulai Ahmad Khan sampai Watini itu ada 1571 ya. Padahal kalau 100 dapat nilai 100 semua, mereka akan mendapatkan nilai berapa? Berarti 22 ya, 22 ini, karena ini totalnya ada 22. Oke. Baik, berikutnya kita akan mengetahui rata-rata ya. Jadi sebenarnya siswa kita akan dapat rata-rata berapa ya, rata-ratanya berapa ini. Nah, maka kita menggunakan rumus sama dengan average. Ingat, average. Average ini adalah rumus rata-rata ya. Jadi diingat-ingat, kalau rumus penjumlahan tadi rumus jumlah total itu adalah sum, kalau rata-rata adalah average ya, dalam kurung sama G8 titik 2 sampai G29 tutup kurung enter ya. Jadi kemampuan siswa kelas 11 bahasa Arab itu rata-ratanya adalah 71 ya, 71 dengan rumus average. Jadi ini kalau di KKM berarti lulus ya, 71 rata-ratanya mereka 71 dari 22 siswa ya. Oke.
Jadi diingat ini rumusnya adalah average. Kalau tadi sum, sekarang kita average. Ini kalau di blok ini yang warna biru ini adalah yang kita hitung ya, yang kita hitung sehingga hasilnya adalah 71. Oke. Setelah menghitung rata-rata, kita tahu rata-rata kemampuan siswa kita berapa. Sekarang kita akan menghitung nilai tertingginya. Nah, kalau manual kayak gini ya gampang ya, karena sedikit. Jadi sedikit jumlahnya, manual juga bisa. Yang paling tinggi ya berarti ada di ini siapa, Badrudin ya, Badrudin paling tinggi dengan nilai 82. Nah, kalau datanya jumlahnya banyak sekali ya nanti akan bingung ya. Nanti kita nyari jelimet satu persatu ya. Maka perlu menggunakan rumus biar enak ya. Sama dengan kalau tadi sum dan average, sekarang menghitung nilai tinggi itu dengan max ya. Max sama dengan masih berada di G8.2 G29 dalam kurung set enter ya. Nilai tertingginya adalah 82 yang dipegang oleh Mas Badrudin ini ya, nih 82. Jadi sama ya, nilai max ini tadi kita sudah ngomong 82 di Mas Badrudin, di sini kita jumlah 82 nilai tertinggi. Sekarang nilai terendahnya. Kalau max itu nilai tertinggi, kalau min itu nilai terendah. Ini ada di 54, ada di posisinya Mbak Ida. Nah, sekarang kita hitung betul atau tidak ya. Sama dengan min. Min dalam kurung G8 sampai G29, tutup kurung, enter. Oke, 54 set ada di Mbak Ida. Ini nilai terendahnya ada 54. Ini nilai terendah, kita kasih tanda merah misalnya. Nah, set nilai tertinggi 82 ada di Badrudin, kita kasih tanda hijau misalnya. Set, nah nilai tertingginya, terendahnya ya. Ya, ada min, ada max ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan menghitung sebenarnya siswanya berapa sih yang ikut ujian ya. Kalau ini kan gampang 22 kan kelihatan, tapi kalau dalam kondisi rumus yang sangat banyak sekali, maka kita akan bingung. Wah, ngitung satu persatu jelimet ya. Wah, nah kita tinggal rumus saja ya. Kalau tadi ada sum, average, max, min, sekarang ada count ya. Count, tulisannya count. Count itu untuk menghitung berapa peserta yang ikut tes atau berapa barang yang kita punyai ya. Sama ya, kita ngitungnya di satu kolom aja, masih G8 titik koma G29 dalam kurung. Kita enter. Nah, berapa jumlahnya? 22. Ini 22 sama, ini 22 ya. Oke, ini rumusnya ya. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar yang harus kita kuasai ketika belajar spreadsheet atau calc atau Microsoft Excel ya. Atau apalagi misalnya ada Kingsoft Office Calc, ada Asampo Office Calc ya, ada Open Office Calc ya, itu sama ya, spreadsheet itu menggunakan rumus-rumus ini. Jadi ini rumus dasar. Jadi kalau Anda sudah menguasai di salah satu aplikasi perkantoran satu, itu biasanya cenderung bisa diterapkan di aplikasi perkantoran yang lain ya. Jadi saya di Excel kemudian coba saya implementasikan di LibreOffice Calc ya.
ya, sama ya, mungkin ada perbedaan tetapi tidak banyak. Kebanyakan mungkin perbedaannya di interface. Kalau dalam hal rumus itu kelihatannya masih sama ya, masih sama. Untuk rumus dasar, untuk rumus sedikit, ini jumlah total rata-rata nilai tinggi terendah peserta itu semuanya sama ya. Jadi seperti ini rumusnya. Jangan lupa saya ingatkan kembali, kalau ini adalah penjumlahan yang dasar ya. Jadi bisa langsung sama dengan plus min ya, kali juga bisa ya. Nah, ini tanpa ada ekspresi tambahan seperti di jumlah total. Ada sum, ya, ada rumus sum, ada rumus average, ada rumus max, ya, ada rumus min, dan ada rumus count ya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi dengan rumus-rumus yang lebih kompleks lagi. Misalnya kita akan menghitung diskon, kita akan menghitung ranking misalnya, kita akan menghitung biaya sewa misalnya ya. Nanti kita akan belajar dengan menggunakan LibreOffice Calc ya. Kita explore lebih banyak tentang LibreOffice Calc yang begitu menakjubkan ya. Oke, sekedar untuk mengingatkan kembali ya, kita juga bisa memprotek dokumen kita biar tidak diganggu oleh orang ya. Tool protect ya, protect. Kasih passwordnya yang gampang aja ya. Iya, oke iya, oke, kita save kembali ya, untuk mengingat materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, demikian tutorial sederhana seputar Microsoft Excel dalam hal menghitung rumus dasar ya. Kita bertemu lagi di part yang keempat. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus if dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.